Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lilin Marsyati dengan NIM 20208335 dari kelas manajemen 3A04 di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan just in time perusahaan Zara untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasional. Slide selanjutnya. Pengertian just in time atau JIT adalah suatu produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendaki. Istilah just in time jika diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia adalah tepat waktu. Jadi sistem produksi just in time atau JIT ini dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan sistem produksi tepat waktu. Tepat waktu di sini berarti semua persediaan bahan baku akan diolah menjadi barang jadi harus tiba tepat waktu dengan jumlah yang tepat juga. Semua barang jadi juga harus siap diproduksi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh pelanggan pada waktu yang tepat pula. Slide selanjutnya. Tujuan just in time adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi, overproduction, persediaan yang berlebihan atau excess inventory, dan juga pemborosan dalam waktu penungguan atau waiting. Dengan adanya sistem JIT, kita telah dapat mengatasi 3 pemborosan di antara 7 pemborosan, 7 waste, yang harus dihindari dalam sistem produksi. Kelebihan dan kelemahan JIT. Kelebihan sistem produksi just in time yang pertama adalah bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja, sehingga hanya memerlukan modal kerja yang rendah. Yang kedua, menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dalam permintaan. Yang ketiga, memerlukan penekanan pada kualitas bahan-bahan produksi yang dipasok oleh supplier atau pemasok, sehingga dapat mengurangi waktu pemeriksaan dan pengerjaan ulang. Kelemahan sistem produksi JIT yaitu yang pertama, sistem produksi JIT tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan atau zero tolerance for mistake, sehingga akan sangat sulit untuk melakukan perbaikan atau pengerjaan ulang pada bahan-bahan produksi ataupun produk jadi yang mengalami kecacatan. Hal ini dikarenakan tingkat persediaan bahan-bahan produksi dan produk jadi yang sangat minimum. Yang kedua, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap memasok baik dalam kualitas maupun ketepatan pengiriman yang pada umumnya di luar lingkup perusahaan manufakturing yang bersangkutan. Keterlambatan pengiriman oleh satu pemasok akan mengakibatkan terlambatnya semua jadwal produksi yang telah direncanakan. Yang ketiga, biaya transaksi akan relatif tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi. Slide selanjutnya. 7 prinsip just in time. Yang pertama ada simplification, yang kedua ada cleanliness and organization, yang ketiga ada feasibility, yang keempat ada cycle time, yang kelima agility, yang keenam variable production, yang ketujuh measurement. Selanjutnya, perusahaan Zara. Profil Zara. Zara SC ditulis sebagai Zara adalah sebuah retail pakaian yang berkantor pusat di Artexo A Coruña, Galicia, Spanyol. Perusahaan ini fokus pada mode cepat dan produknya meliputi pakaian, aksesoris, sepatu, pakaian renang, kecantikan, dan parfum. Perusahaan ini adalah yang terbesar di dalam Inditex Group, retail pakaian terbesar di dunia. Hingga tahun 2017, perusahaan ini mengelola hingga 20 koleksi pakaian per tahun. Produk Zara diproduksi sesuai tren konsumen. Mayoritas konsumen Zara berusia 18 hingga 35 tahun. Awal mula, Amancio Ortega membuka gerai pertama Zara pada tahun 1975 di A Coruña, Galicia, Spanyol. Ortega awalnya memakai nama Zurba.
sesuai nama film klasik Durban the Great. Namun setelah tahu bahwa ada bar dengan nama yang sama di dekatnya, ia pun mengubah nama gerainya menjadi Zara. Zara tersebut menjual produk yang mirip dengan produk kelas atas yang sedang populer, namun dengan harga yang lebih murah. Ortega kemudian membuka sejumlah gerai baru di seantero Spanyol. Selama dekade 1980-an, Ortega mengubah proses perancangan produksi dan distribusinya agar dapat bereaksi lebih cepat terhadap tren baru yang ia sebut sebagai mode instan. Perubahan tersebut juga meliputi penggunaan teknologi, informasi, dan penggunaan sekelompok perancang, bukannya perorangan. Slide selanjutnya. Ini ada foto-foto brand perusahaan Zara. Ini merupakan logo atau label dari Zara. Dan ini merupakan dari depan toko atau brand perusahaan Zara. Ini juga. Lalu slide selanjutnya, penerapan just in time pada Zara. Raksasa retail ini memberikan modis dan trendy yang memenuhi selera yang berbeda melalui proses yang terkontrol dan terintegrasi produksi just in time. Keberhasilan Zara bergantung pada penjagaan sejumlah besar produksinya sendiri dan memastikan bahwa pabriknya sendiri mencadangkan 85% dari kapasitas mereka untuk penyesuaian musim. Produksi in-house memungkinkan organisasi menjadi fleksibel dalam jumlah, frekuensi, dan variasi produk baru yang akan diluncurkan. Perusahaan seringkali sangat bergantung pada sumber pemotongan dan fasilitas menjahit kain yang canggih di dekat kantor pusat desainnya di Spanyol. Zara juga berkomitmen 6 bulan sebelumnya hanya 15 hingga 20% dari garis musim, dan itu hanya mengunci 50 hingga 60% dari garisnya pada awal musim, yang berarti bahwa hingga 50% pakaiannya dirancang dan diproduksi tepat di tengah musim. Jika gaya atau desain tertentu menjadi hal yang baru harus dimiliki di jalan, Zara mulai bekerja. Desainer menghasilkan gaya baru dan mereka dilacak dengan cepat ke toko. Sementara trennya masih kuat, manajer toko mengomunikasikan umpan balik pelanggan tentang apa yang disukai pembeli, apa yang tidak mereka sukai, dan apa yang mereka cari. Data perkiraan permintaan itu langsung disalurkan kembali ke desainer Zara, yang memulai membuat sketsa di tempat. Lalu, Zara juga memiliki kapasitas ekstra untuk menanggapi permintaan seiring berkembang dan berubah. Misalnya, biasanya beroperasi 4,5 hari per minggu sepanjang waktu dengan kapasitas penuh, meninggalkan beberapa fleksibilitas untuk shift tambahan dan tenaga kerja sementara yang akan ditambah bila diperlukan. Ini kemudian diterjemahkan menjadi pengiriman yang sering dan jumlah kunjungan pelanggan yang lebih tinggi ke toko, menciptakan lingkungan kekurangan dan peluang. Strategi bisnis Zara memungkinkan perusahaan untuk menjual lebih banyak barang dengan harga penuh karena rasa kelangkaan dan eksklusivitas yang dipancarkan perusahaan. Total biaya Zara diminimalkan karena barang dagangannya yang diturunkan harga berkurang secara dramatis dibandingkan dengan pesaing. Zara menghasilkan 85% dari harga penuh untuk pakaiannya, sedangkan rata-rata industri adalah 60 hingga 70%. Item yang tidak terjual menyumbangkan kurang dari 10% dari stoknya, dibandingkan dengan rata-rata industri sebesar 17 hingga 20%. Ini juga alasan mengapa Zara mampu membayar tenaga kerja ekstra dan biaya pengiriman yang dibutuhkan untuk mengakomodasi dan memenuhi perubahan permintaan pelanggan. Next, kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan merek retail fashion Zara menggunakan just-in-time yang tepat untuk melambangkan mode cepat dengan memiliki rantai pasokan mereka dan mampu membawa barang ke pasar dengan cepat dengan cara yang luar biasa. Merek Zara percaya bahwa inventaris sama dengan kematian. Ini berkomitmen 6 bulan sebelumnya untuk hanya menyimpan hanya 15 hingga 25% dari lini mode musim dan hanya mengunci 50% hingga 60% dari lini pada awal musim, yang berarti hingga 50% dari pakaiannya dirancang dan diproduksi tepat di tengah musim mode.
Jika gaya atau desain busana tertentu tiba-tiba menjadi populer, maka Zara akan bereaksi cepat dengan merancang gaya baru dan memasukkannya ke toko dengan cepat. Sementara tren masih berada di puncaknya untuk memenuhi permintaan musiman dan memanfaatkan preferensi pelanggan yang berubah-berubah. Slide selanjutnya. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, kalimat, ucapan, atau perbuatan saya, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.